Jadi seekor burung datang. Dia berwarna hitam legam. Melihat saudaranya tersungkur dan tak bernyawa, lantas dia menggali tanah menggunakan cakarnya. Dan itu adalah kali pertama makhluk hidup yang melakukan proses penguburan, sekaligus menjadi inspirasi bagi manusia. Yap, burung itu bernama gagak. Di beberapa negara terdapat sejumlah fakta yang dibalut dengan mitos maupun budaya, tak terkecuali Jepang. Di sana hewan ini dianggap suci, terutama Yatagarasu atau gagak berkepala 3. Mereka menyebutnya sebagai sang penunjuk jalan. Dan uniknya, ada kejadian luar biasa yang terekam tentang seekor gagak yang sedang melakukan trik membuka kacang dengan cara yang tidak biasa. Jepang sering dikaitkan sebagai negara maju sekaligus sumber manusia yang cerdas. Yap, bukan sekedar omong kosong, ternyata kepintaran mampu menular. Dan salah satunya adalah burung gagak. Kejadian ini terekam pada tahun 1990 di kota Sendai, Jepang, tempat latihan mengemudi terutama mobil. Ada seekor gagak yang tak sengaja melempar walnut atau kacang berkulit keras. Dia melihat kacang itu terlindas dan seketika terkelupas. Namun berpikir ulang sebab bagaimana cara mengambilnya sementara kendaraan bolak-balik berlalu lalang. Maka sang burung mengembangkan triknya dengan cara melihat sekitar. Kali ini dia melempar di atas zebra cross yang notabene tempat penyeberangan. Bahkan dia tahu cara kerja rambu-rambu lalu lintas. Ups, waktunya tiba. Dia harus bergegas menikmati eksperimentasinya. Lebih baik kalian diam sejenak. Smart people. Sementara dalam mitologi Norse atau Skandinavia, Dewa Odin mempunyai 2 burung gagak yang bertugas sebagai cepu atau intel. Informasi apa yang kalian dapatkan? Zeus jadi iklan model judul, bos. Mereka bernama Hagin dan Munin. Di sudut lain, yaitu negara tercinta Indonesia, burung gagak sering dikaitkan dengan hal mistis atau pertanda kematian, sekaligus pembawa kabar buruk. Terlepas dari segala macam cerita dan kejadiannya, ternyata burung gagak mempunyai kecerdasan bahkan setara dengan simpanse muda atau anak manusia berumur 5 hingga 7 tahun. Sekarang ikuti saya. Baiklah. We walk to the talk, not only talk to talk. We walk to the talk, not only talk. Lebih baik kau diam. Baiklah. Melalui berbagai macam eksperimen hingga para peneliti maupun pemerhati mendapatkan hasil yang cukup mengesankan. Ada beberapa hal yang bisa kita highlight. Yang pertama adalah gagak mampu memecahkan masalah dengan cara memahami maupun mengingat. Dia paham karena pandai mengobservasi segala hal. Bahkan jika disuruh main slot, dia tak mau dan berpikir 778 kali. Karena sang gagak sering mengingat hal yang baik dan buruk lalu menyimpannya di memori. Mungkin saja bisa dijadikan sebagai alarm pengingat bagi penghutang. Selanjutnya, gagak mampu menggunakan alat sederhana untuk berbagai macam kepentingan seperti tongkat, kawat, batu. Mereka hanya tak mau membuat pabrik karena sistem pajak yang rumit. Dan bukan sekedar memakai peralatan, sang gagak juga mampu memodifikasinya, seperti gagak Caledonia yang membengkokkan kawat untuk mengambil makanan, serta bereksperimen dengan benda-benda di sekelilingnya. Lihatlah, dia memasukkan batu ke dalam botol berisi air, namun bukan untuk pengobatan tradisional. Yap, karena dia bukan ponari sang bocah ajaib, melainkan sang gagak tengah melakukan sebuah trik yang notabene di luar ekspektasi manusia. Secara perlahan dia memindahkan batu hingga volume air naik. Seekor burung yang melakukan prinsip Archimedes atau perpindahan volume akibat benda padat. Perilaku ini bukanlah sebuah tanda makhluk jadi-jadian, apalagi ketempelan hodam maupun reinkarnasi kutukan. Lebih baik kau diam. Melainkan sebuah kognisi kausal atau causal reasoning. Dia mengetahui dan mengerti hubungan sebab akibat, dan dia melakukannya dengan cara yang cukup brilian, tidak seperti pejabat dan koruptor. Dan yang terakhir adalah mereka pintar menabung atau sebagai upaya menghemat makanan, atau juga sebuah perencanaan di masa depan. Yap, jangan sampai dia tahu Bitcoin dah. Sekaligus bisa mengenali wajah, bahkan mengingatnya hingga bertahun-tahun lamanya.
Jadi jangan pernah bikin masalah dengan dia, buset dah. Terlebih gagak termasuk makhluk bersosial tinggi. Mungkin beberapa kali pernah kalian lihat, selain mengubur kawannya yang mati, mereka juga mengelilingi mayatnya dan saling menatap satu sama lain. Sebuah tanda kecenderungan empati. Beberapa peneliti mengungkap bahwa gagak saling bertukar informasi mengenai apa penyebabnya. Woi, udah kawin belum? Belum, nunggu cerai. Berarti udah. Belum, nunggu cerai. Ah, Atau sekedar berbagi hal yang penting. Tak seperti kita hari-hari ini saat berbincang saling memperlihatkan HP tentang meme maupun kejadian viral, saling berkomunikasi satu sama lain. Sebab gagak mempunyai variasi suara yang luas dari mulai peringatan, memanggil kawan hingga panggilan kawin. Bahkan seperti manusia, mereka mempunyai dialek regional atau bahasa yang berbeda dari satu gagak ke gagak lainnya. Apalagi mereka mampu belajar vokal baru, baik dari hewan maupun dari manusia. Di alam liar, gagak dewasa mengajarkan anyak-anyak berbagai macam keterampilan termasuk mencari makan, lalu menghindari bahaya hingga mengenali musuh maupun predator. Mungkin ini alasan setiap gagak tak ada yang bodoh karena mereka saling mengajari satu sama lain. Gagak hidup di berbagai habitat termasuk desa, kota, hutan, pegunungan kecuali klub malam. Ini dikarenakan tubuh gagak tahan banting dan bisa bertahan meski di cuaca yang ekstrim. Mereka juga termasuk hewan oportunistik atau omnivora sejati, yang mana pemakan segala dari mulai bangkai, sampah, buah-buahan, hingga sayuran dan juga serangga. Di saat musim kawin, gagak akan bersuara khas untuk menarik perhatian lawan jenis. Setelah itu mereka akan melakukan anu dan sang istri akan bunting. Dia menghasilkan 4 hingga 7 telur per musim dan hanya beranak 1 kali per tahun. Suami beserta istri membuat sarang untuk sarana pengeraman yang berlangsung kurang dari 1 bulan hingga anyak-anyak menetas dan terlahirkan. Sementara anyak-anyak akan bertahan di dalam sarang, dirawat dengan penuh kasih sayang hingga 30 hari ke depan sampai mereka ready untuk fledge atau penerbangan pertama. Gagak juga termasuk hewan setia karena mempunyai sifat monogami. Artinya bertahan paling tidak hingga salah satu mati, maka dia akan kawin lagi. Uniknya, jika ada anyak-anyak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, gagak lain akan sukarela mengurus sang anyak karena mempunyai perilaku kooperatif. Gagak juga mempunyai rentang hidup yang cukup panjang dari 5 hingga 20 tahun, bisa lebih jika dirawat di penangkaran. tolong rawat aku dong. Ah.